Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmis sa'ah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang berkaitan dengan, ini sebetulnya sudah kemarin ya, sempat cuplikan, tapi ini kita bahas lagi lebih detail gitu ya. Kita masuk hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Ini sempat saya singgung mungkin ya di beberapa pertemuan yang lalu, tetapi tidak full pembahasannya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan cukup panjang pembahasannya tentang berbakti atau cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Tapi sebelum kita masuk kepada materi kita, sebagaimana pertanyaan yang 2 minggu kemarin berkaitan dengan mengucapkan kalimat istirja atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang non-muslim atau orang kafir yang meninggal dunia. Bolehkah? Jadi bolehkah kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang non-muslim yang meninggal dunia? Saya jawab pertanyaan itu dengan jawaban yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, Bapak Ibu ya. Satu ketika beliau pernah ditanya tentang status hukum dari mengucapkan kalimat inna lillahi itu ketika ada orang kafir yang meninggal dunia. Beliau kemudian mengatakan annal kafira idza mata la ba'sa an taqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, ketika ada orang kafir yang meninggal dunia, la ba'sa, boleh, tidak apa-apa, boleh, an taqula, kalian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebetulnya adalah kita bersaksi bahwa semua kita ini adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Syekh bin Baz. Boleh, tetapi tetap beliau memberikan catatan, boleh ya Pak Ibu ya, tidak wajib juga tapi tidak haram, boleh. Tetapi beliau kemudian menyambung, lakin la yad'u lahu, yang tidak boleh itu
mendoakan kebaikan, semoga masuk surga atau semoga diampuni dosanya oleh Allah, itu yang tidak boleh. Wala yastaghfir lahu, dan tidak boleh juga memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, semoga orang non muslim tadi yang meninggal dunia, semoga Engkau ampuni dosa-dosanya, itu juga tidak boleh. Wala yatasaddaqu anhu, dan juga tidak boleh bersedekah atas nama non muslim tadi, itu juga tidak boleh. Tetap ya ada batasan-batasan tersendiri. Jadi kita diperbolehkan untuk tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sekalipun yang meninggal itu adalah orang muslim. Kenapa? Karena pada hakikatnya kalimat inna lillahi itu kita meyakini bahwa semua di antara kita inna lillahi adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah semua akan kembali, baik yang muslim ataupun tidak, semuanya kembali kepada Allah itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sedikit menjawab dari pertanyaan yang kemarin. Kemudian kita langsung masuk ke topik kita pada kesempatan kali ini tentang cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Ini penting sebetulnya tema kita pada kesempatan kali ini, karena mungkin ada sebagian di antara kita, termasuk saya tentunya Bapak Ibu, yang mungkin belum sempat berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup. Tapi ini bukan berarti kita nunggu orang tua mati untuk berbakti ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai di mana seperti itu. Udahlah, nanti ketika udah wafat baru mau berbakti, gak begitu juga. Artinya kalau kita di masa hidup orang tua kita belum sempat secara maksimal berbakti kepada mereka, maka ini ada caranya. Masih ada kesempatan. Mungkin kita masih dulu dalam perantauan Iqbal gitu belum sempat berbakti kepada orang tua, mungkin juga kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri dan seterusnya, belum sempat berbakti kepada orang tua. Tiba-tiba selesai wisuda, orang tua wafat, baru mau pulang kampung, orang tua sudah wafat. Nah, gimana caranya? Ini caranya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadisnya ya. Satu kali ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, masihkah ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Jadi ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masih adakah kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tua ba'da mautihima, selepas kepergian mereka, selepas wafatnya mereka?" Rasulullah kemudian menjawab, "Na'am," kata Nabi. Ya. Kalau bahasa Jawanya apa itu ya? Nggih. Ya, kata Nabi. Khisalun arba'un, setidaknya ada 4, kata Nabi. Setidaknya ada 4 cara. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah. Ini sudah lumrah sebetulnya Bapak Ibu ya.
Jadi kata Nabi, cara yang pertama adalah mendoakan dan memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa infadu ahdihima, memenuhi janji dan wasiat mereka. Memenuhi wasiat atau janji-janji orang tua kita yang mungkin belum terlaksana. Yang ketiga kata Nabi, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman mereka atau teman-temannya gitu ya, lebih gampang. Memuliakan teman-temannya. Dan yang keempat, wasilatur rahmil lati la tusalu illa bima, dan menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. Menjalin silaturahmi dengan apa atau terhadap ya? Dengan ya. Iya. Terhadap boleh juga. Menjalin silaturahmi terhadap kerabat orang tua kita itu. Hadis riwayat apa ini? Bukhari lah gitu ya. Bukhari semua ini. Rahimahullah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setidaknya memberikan 4 cara bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat. Ini tentunya ada orang tuanya sudah wafat di sini ya? Banyak. Masih turun juga ada. Itu. Nah ini ternyata kita masih ada kesempatan. Ada, walaupun insya Allah saya yakin ketika orang tua Pak Ibu di sini masih hidup, insya Allah sudah berbakti ya, betul atau tidak ini? Nah, dan bahkan sekalipun orang tua kita sudah wafat, kita masih tetap berbakti. Apa cara yang pertama tadi? Mendoakan dan memohonkan ampun. Adapun doa yang sering kita baca, yang sering kita dengar adalah apa itu? Rabbighfirli itu ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya Rabbighfirli wa liwalidayya, duhai Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Tuh. Termasuk doanya Nabi Ibrahim yang sering kita sampaikan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, surah Ibrahim ayat 41. Jadi kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana ighfirli wa liwalidayya, duhai Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan ampuni juga dosa-dosa orang mukmin kelak di hari penghitungan amal, di yaumul hisab, di hari kiamat. Kiamat kan Bu Ahmad jadinya kiamat maksudnya ya. Oh iya mas, gak ada. Alhamdulillah. Enggak saya enggak bercanda. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita tetap mendoakan. Iya, pakai bahasa Jawa juga boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Madura juga boleh, bahasa Sunda juga boleh. Yang penting pada intinya doa-doa yang kita panjatkan itu agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua
kita. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis yang cukup ekstrim itu ya. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Nabi, innar rajula la turfa'u darajatuhu yaumal qiyamah aw fil jannah. Kata Nabi, ada seorang yang nanti di hari kiamat di surga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengadu kepada Allah, ya Rabb, kok bisa? Ya Allah, kok bisa saya mendapatkan derajat yang tinggi di sisimu, padahal saya tahu ibadah saya tidak begitu banyak. Salat saya biasa-biasa saja, puasa saya biasa-biasa saja, sedekah saya, infak saya, amal-amal ibadah saya yang lain biasa-biasa saja. Tapi kok bisa saya mendapatkan derajat yang tinggi? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika lak, disebabkan kamu mendapatkan derajat yang tinggi itu disebabkan istighfari waladika lak, disebabkan istighfar anakmu untukmu. Alhamdulillah. Dan ternyata istighfar itu ringan Bapak Ibu ya. Ternyata berat itu istighfar untuk orang tua itu. Ringan sebetulnya. Kita sekedar tanda kutip ya mengucapkan, memanjatkan doa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, itu sudah insyaallah mengangkat derajat orang tua. Itu luar biasa sebetulnya. Yaitu tentunya kita mendoakan selama orang tua kita itu wafat dalam keadaan muslim. Tapi kalau na'udzubillah wafat dalam keadaan kafir, wafat dalam keadaan musyrik, katakanlah seperti itu, maka tidak perlu kita mengistighfari, dan bahkan itu hukumnya adalah haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran, maka nabi ayyastaghfir. Gimana maksud ayatnya? Lupa saya itu. Baca lagi ya. Atau apa ini 113 atau berapa gitu ya, malah lupa ini. Jadi lalu bener ini, enggak bercanda ini, beneran. Teman-teman silakan. At-Taubah 114 ya, 113 114, kata Allah Subhanahu wa taala, At-Taubah 113, maka nabi nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Al-ayah. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin mereka beristighfar atau mengistighfari gitu ya, orang-orang musyrik, tidak layak itu. Dan memang tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Dan tidak ada gunanya. Allah tidak akan mengampuni. Jadi yang pertama, cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat, apa Bapak Ibu, mendoakan. Jadi ternyata anak itu apa namanya? Ya kita sering dengar anak sebagai investasi katanya. Anak investasi akhirat, karena bagaimanapun Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis yang lain kan Nabi menyebutkan bahwa ketika anak Adam itu wafat, meninggal dunia, amalannya terputus. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia anak Adam itu meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali pada tiga perkara, tiga hal, tiga kondisi. Apa yang pertama kata Nabi? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah 1000. Itu ada itu. Jadi tidak usah minder Bapak Ibu. Jadi sedekah ini tidak hanya dimiliki oleh Bu Safari ya ini. Jadi sedekah jariyah ini tidak hanya dimonopoli Bu Safari,
Semua bisa memiliki pahala sedekah jariah, yang miskin maupun yang kaya semua bisa. Tentunya sesuai dengan nominalnya juga gitu Bapak Ibu. Tapi tentunya semua orang bisa, baik Pak Safari bisa, saya pun juga bisa memiliki pahala amal jariah. Mendirikan pondok pesantren, mendirikan panti asuhan dan lain semacamnya lah, atau mendirikan mushola, mendirikan masjid, sedekah jariah, itu wakaf tanah, wakaf apa misalkan, itu pahalanya tetap mengalir insyaallah sekalipun orangnya sudah wafat, meninggal dunia. Kemudian yang kedua kata Nabi, amal yang tetap akan mengalir sekalipun orangnya sudah wafat adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan huruf hijaiyah, baca alif baca mulai muridnya a. Jadi ini ustazah siapa di sini? Ada ustazah Fali, ada ustazah Iqbal gitu kan ya, ustazah Sri gitu kan. Mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, mengajarkan Al-Quran, ilmunya kemudian dipakai, dibaca oleh murid-muridnya, sekalipun ustazahnya sudah wafat, gurunya sudah meninggal dunia, karena bacaan Al-Fatihah selalu dilantunkan, diulang terus-menerus oleh murid-muridnya itu, maka inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ini masuk di sini. Dia sudah masuk. Tentunya semua bisa Bapak Ibu ya. Jadi sedekah jariah semua kita bisa, termasuk ilmu yang bermanfaat juga semua kita bisa. Tidak perlu menunggu jadi ulama untuk menebarkan ilmu gitu ya. Ustaz, saya baru mau mengajar kalau seperti Ustaz Adi Hidayat misalkan, kapan gitu? Kapan mengajarnya kamu kalau seperti itu? Tidak harus menunggu alim dulu, yang penting yang diajarkan itu adalah ilmu yang dia kuasai. Dia menguasai huruf alif, alif diajarkan gitu ya. Dia menguasai bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah itu ya diajarkan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah adalah awaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini amal yang tidak akan putus dari orang tuanya gitu. Seperti siapa? Rasdan gitu, mendoakan kakeknya Pak Iqbal, mendoakan neneknya dan seterusnya. Ini apa namanya, beberapa amal-amal yang tidak akan putus. Jadi pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu rahimakumullah, dari tiga hal ini, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, kira-kira kita sudah punya ketiga-tiganya ya? Insyaallah punya, insyaallah punya, insyaallah. Atau setidaknya sangat berpotensi punya. Atau kalau tidak, walaupun tidak ketiga-tiganya, setidaknya dua lah atau satu gitu ya. Mungkin sedekah gak mampu karena kiri sekali gitu. Setidaknya dia punya ilmu, tapi ilmu gak punya. Ilmu gak punya, bacaan Al-Fatihah juga gak bisa, Iqra 1 juga gak bisa gitu ya. Tapi setidaknya dia mempersiapkan anak cucunya menjadi anak-anak soleh. Setidaknya dari tiga hal itu kita ada lah. Ada tabungan, ada celengan kata orang Jawa. Tapi insya Allah orang-orang di sini, jemaah di sini, ketiga-tiganya punya ya, punya. Anak yang soleh juga ada. Yang belum punya masih tuan anak yang soleh. Tapi insya Allah segera ya, segera. Kemudian lanjut Bapak Ibu ya. Cara yang kedua bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat adalah infaqu ahdihima,
melaksanakan, memenuhi janji-janji atau wasiat-wasiat orang tua. Tentunya selama wasiat orang tua tadi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan maksudkan diwasiati oleh orang tuanya, nek engko aku mati, misalkan kamu melanjutkan ya sekolah yang saya bangun, misalkan orang tuanya masih tua adalah seorang ustadz, seorang kiai gitu. Kan biasa kan ya Bapak Ibu ya, kalau orang tua itu dia seorang tokoh, seorang ustadz, seorang kiai yang mungkin punya lembaga pendidikan, punya pesantren, punya sekolah, biasanya akan berpesan kepada anaknya, kamu nanti gak usah kemana-mana. Ada gak seperti itu? Ada itu, ada. Kamu nanti gak usah kemana-mana, cukup di sini lanjutkan perjuangan ayah nak gitu. Ada atau tidak seperti ini? Ada. Termasuk wasiatnya Pak Fauzi kepada Mas Fardan, nanti balik ke Magetan katanya. Nah, diminta balik ke Magetan. Itu wasiat yang boleh, kan tidak melanggar aturan Allah kan situ. Maka wasiat seperti ini perlu ditunaikan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada wasiat-wasiat orang tua kita kepada kita, segera kita tunaikan, kita laksanakan, karena bagaimanapun itu bagian dari bakti kita kepada orang tua. Wasiat-wasiatnya dilaksanakan. Kecuali tadi wasiatnya melanggar aturan Allah, baru ini tidak boleh dilakukan. Misalkan, nah kamu nanti harus jadi apa misalkan ya, jadi gitaris misalkan, jadi penyanyi gitu kan ya, pedangdut. Nah, ini tentunya ini wasiat yang kurang pas gitu kan ya. Maka wasiat seperti ini tidak perlu dilakukan, walaupun memang Bapak Ibu rahimakumullah, orang tua manapun biasanya menginginkan anaknya itu menjadi penerus perjuangan. Orang tuanya artis, anaknya diminta jadi artis. Anaknya ustadz, orang tuanya ustadz, anaknya juga jadi ustadz gitu kan ya. Sama seperti itu, orang tuanya pesepak bola, anaknya juga dididik menjadi pesepak bola. Ada atau tidak itu? Ada. Siapa contohnya sebenarnya? Ronaldo gitu. Banyak contohnya. Ada macam-macam kan, lumrahnya seperti itu. Orang tua itu, orang tuanya ketua umum partai, anaknya ketua partai juga. Ya seperti itu biasa itu ya. Jadi lumrahnya seperti itu, orang tua yang menginginkan anaknya melanjutkan tongkat estafet perjuangan dari orang tua. Itu sudah biasa. Lanjut Bapak Ibu rahimakumullah, cara yang ketiga, kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman orang tua. Jadi kita muliakan tuh, walaupun ini ringan sebetulnya ya, memuliakan teman-temannya, kolega-koleganya, teman-teman bisnisnya mungkin, dan seterusnya kita muliakan. Dan lagi-lagi itu juga bagian dari bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat adalah menjalin tali silaturahmi terhadap kerabat orang
tua yang belum sempat terjalin oleh orang tua kita. Saya ulangi, jadi kita menjalin seorang anak itu menjalin silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua kita yang belum pernah terjalin sebelumnya. Yang pernah kami contohkan kemarin itu, misalkan orang tua kita punya adik gitu ya, punya saudara yang kerja di luar negeri, yang mana jarang ketemu gitu kan ya, jarang ketemu. Tiba-tiba qadarullah orang tua kita wafat, padahal orang tua kita belum sempat menjalin komunikasi, belum sempat menjalin silaturahmi dengan saudaranya yang kerja di luar negeri itu tadi. Maka kita sebagai seorang anak, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita itu, kita apa bahasa Jawanya ya? Golek, iya Pak gitu ya? Betul nggak? Mencari, maksudnya mencari kerabat orang tua. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Seperti saya, mohon maaf ya, saya kan punya banyak kerabat di Ponorogo ya Pak Ibu. Banyak kerabat di Ponorogo. Selepas wisuda kemarin jarang sekali, udah hampir setahun sebetulnya ya. Sudah jarang silaturahmi kepada kerabat di Ponorogo dari ayah saya Pak Ibu ya. Kayak saya kan orang Ponorogo sama dengan Pak Fauzi dan Abi. Itu kita sebagai seorang anak, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, mencari kerabat orang tua. Pak Le, Bule, saya itu masih banyak ya. Banyak apa ini? Iya, bukan nggak tahu rono lah, jarang gitu aja. Ya bukan pernah, sering dulu ya, ketika masih ke Gontor itu sering. Tapi memang setahun terakhir ini udah jarang itu. Pak Po kalau bahasa Jawanya Pak Po, Pak Le, Bule, Bude masih banyak. Sepupu bahkan juga masih banyak sekali. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan dengan menjalin silaturahmi dengan keluarga orang tua itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abi." Sesungguhnya sebaik-baiknya silaturahmi adalah silaturahminya seorang anak terhadap kerabat orang tua, yang mana orang tua kita sudah wafat. Itu sebaik-baiknya menjalin ikatan silaturahmi. Insyaallah kita bisa melakukan ini, termasuk saya itu tadi. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya 4 tadi ya. Pertama apa? Mendoakan, memohonkan ampun. Yang kedua, memenuhi janji atau wasiat. Yang ketiga adalah memuliakan teman-teman. Yang keempat adalah menjalin silaturahmi terhadap kerabat yang sebelumnya belum terjalin oleh orang tua kita. Kemudian saya tambah satu Bapak Ibu, walaupun tidak ada dalam hadis ini, tapi ada dalam hadis yang lain Bapak Ibu ya. Jadi yang kelima gitu ya, cara kita berbakti kepada orang tua adalah bersedekah atas nama orang tua. Ini juga bagus, bersedekah atas nama orang tua. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat."
"Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku sudah wafat, tetapi saya belum sempat berbakti kepada dia. Ayam fauha syai'un in tasaddaqta bihi anha." Ya Rasulullah, apakah boleh, apakah bisa saya bersedekah atas nama orang tua? Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana status hukumnya atau kebolehannya kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah wafat itu. Ternyata Rasulullah kemudian menjawab, qala na'am, boleh kata Rasulullah, bisa. Dan itu juga bagian dari bakti. Setelah itu orang yang bertanya tadi mensedekahkan kebun kurmanya yang sudah hampir panen atas nama orang tua. Wah, itu kebunnya yang sudah hampir panen ternyata disedekahkan, wis angel katanya itu, berat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekecil apapun mungkin sedekah infak kita, tidak ada salahnya kita atas namakan itu atas nama orang tua kita yang sudah wafat. Itu juga boleh. Jadi 5 ya dengan ini ya. Cukup mungkin Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita pada kesempatan kali ini tentang cara seorang anak berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Tetapi lagi-lagi kami sampaikan, kita tentunya walaupun tahu hadis ini tidak perlu menunggu orang tua wafat untuk berbakti. Jadi nunggu orang tua wafat dulu baru mau berbakti gitu ya. Selama masih hidup kita laksanakan bakti itu. Sekali sudah meninggal kita tetap berbakti, tapi insya Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang berbakti, karena setua apapun kita tetap seorang anak. Bapak Ibu ya, kita tetap punya orang tua, kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang albar lil walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup termasuk ketika mereka sudah wafat meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.